salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang kita akan melanjutkan praktikum kita di evaluasi 1, yaitu mikroskopik 1 dan 2 kalau di pembahasan. Tetapi pada intinya kita akan mengevaluasi atau cara mengevaluasi komposisi serat dalam campuran yang tidak bisa dipisahkan dengan cara kimiawi. Itu sebetulnya. Tetapi pada prakteknya mungkin kita tidak akan menggunakan serat yang tidak bisa dipisahkan dengan cara kimiawi, tetapi kita dengan menggunakan serat yang campurannya sudah biasa kita ada di pasaran. Misalkan contohnya campuran polyester kapas, polyester rayon, atau polyester wool, supaya pembelajaran saudara itu bisa lebih mudah dipahami. Contoh dari serat yang mempunyai kesamaan pelarut, misalkan kita ada campuran kapas dengan rayon. Walaupun pada saat ini sebetulnya untuk komposisi campuran serat kapas dan rayon itu bisa menggunakan cara kimiawi, menggunakan asam sulfat 59,5% yang harus dievaluasi berat jenisnya dengan berat jenis tertentu. Nanti ada faktor koreksi yang harus kita pakai supaya hasil perhitungan itu bisa sesuai dengan hasil yang sesungguhnya dari campuran serat tersebut. Nah, nanti pada praktikumnya kita akan mendapatkan satu buah sampel. Nah, sampel ini itu tergantung nanti saudara dimintanya apakah komposisi dalam campuran kain atau komposisi dalam serat masing-masing arah. Apabila saudara disuruh campuran kain, artinya nanti benang dari arah lusi dan pakan dalam komposisi yang sama itu harus disatukan. Tetapi apabila saudara diminta komposisi masing-masing arah benang, artinya saudara harus mengurai masing-masing arah benang itu lusi dan pakannya dievaluasi masing-masing. Oke. Nah, untuk cara menyiapkan contoh ujinya, barangkali ini saudara kan sudah mendapatkan mata kuliah praktikum serat tekstil. Saudara harusnya sudah tidak asing lagi cara menyiapkan untuk cara melintang dari serat yang akan kita evaluasi. Nah, seperti biasa kita harus menggunakan gabus, ada lak merah, kemudian ada jarum dan benang yang dipakai untuk memasukkan sampel ke dalam gabus. Nah, jangan lupa saudara juga harus menyiapkan silet untuk mengiris sampel contoh uji. Jangan menggunakan silet yang bekas, karena nanti pada saat mengevaluasinya saudara akan kesulitan untuk mendapatkan sampel yang sangat tipis sehingga di mikroskop itu hasilnya nanti tidak akan kelihatan. Kira-kira seperti itu. Nah, cara kerjanya nanti apabila saudara sudah mendapatkan sampel yang dimasukkan ke dalam gabus, kemudian dikeringkan, saudara iris tipis, kemudian disimpan di dalam slide glass dan ditutup dengan menggunakan cover glass. Nah, untuk yang komposisi serat ini mediumnya cukup menggunakan air saja, tidak seperti yang pendewasaan serat menggunakan NaOH 18%. Nah, setelah kita evaluasi menggunakan fotomikroskopi, nanti saudara simpan datanya sebanyak mungkin, karena jumlah serat yang harus kita dapatkan itu harus minimalnya 1000 serat dari jumlah kedua jenis serat yang akan kita evaluasi. Tergantung mungkin yang komposisi yang akan kita kasih itu ada 2 komposisi, yaitu polyester atau kapas dan seterusnya. Bisa saja pada kenyataan di industri nanti saudara akan mendapatkan beberapa jenis serat yang berbeda, misalkan campuran 3 serat, 4 serat dan seterusnya. Itu akan dievaluasi seluruhnya. Nah, setelah itu kita evaluasi hasilnya. Oke, kita lanjutkan untuk menyajikan data dari evaluasi komposisi serat. Kita harus membuat tabel. Saya contohkan untuk membuat tabelnya. Yang pertama, kita ada nomor,
kemudian ada pengamatan, kemudian kita evaluasi jumlah seratnya. Jumlah serat yang kita evaluasi, misalkan kita pada kasus ini kita contohkan adalah polyester kapas. Nah, jumlah serat yang kita evaluasi artinya nanti jumlah serat polyester dan jumlah serat kapas. Kemudian setelah selesai jumlahnya kita evaluasi juga diameter seratnya. Diameter serat. Dalam kasus ini, untuk yang serat polyester itu bisa sebagai diameter serat karena kita tahu penampang dari polyester adalah bulat, sama seluruhnya, jadi kita bisa menghitung sebagai diameternya saja. Sedangkan untuk dimensi serat kapas, kita tahu bahwa serat kapas dia mempunyai penampang seperti ini. Kita asumsikan bahwa dari sini ke sini itu sebagai dimensi panjangnya, dan dari sini ke sini itu sebagai dimensi lebarnya. Pada saat mengevaluasi, pada saat kita melihat gambar pada slide yang pertama, misalnya kita asumsikan itu sebagai pengamatan yang pertama atau yang ke-1. Kita lihat di slide-nya itu dia terlihat serat kapasnya ada berapa, serat polyesternya ada berapa, kita evaluasi. Saya contohkan, misalkan pada slide yang pertama ini ada serat polyester, kemudian ini ada serat kapasnya. Nah, kita evaluasi misalnya ini, kita hitung nanti karena menggunakan sistem fotomikroskopik, jadi saudara bisa melihat gambarnya itu bisa lebih jelas, bisa kita zooming dan sebagainya, sehingga nanti gambar yang kita evaluasi akan lebih kelihatan mana serat polyester, mana serat kapas atau serat yang lainnya. Kita hitung. Misalkan di sini pada kasus yang slide yang pertama polyesternya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis polyesternya ada 7. Kemudian kita evaluasi yang kapasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tulis 4. Begitu seterusnya. Nanti setelah selesai yang kedua, selesai yang pertama kita evaluasi slide yang berikutnya. Misalkan di slide yang berikutnya serat kapasnya dia bisa lebih banyak. Misalkan ini polyesternya, ini kapasnya. Nah, kita hitung lagi. Jumlah serat polyesternya ada berapa, jumlah serat kapasnya ada berapa. Misalkan polyesternya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Serat kapasnya kita evaluasi juga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, kita tulis 8. Begitu seterusnya, sampai misalkan jumlah pengamatan yang saudara dapatkan, misalkan sampai pengamatan yang ke-52 misalkan. Dengan jumlah serat dari keduanya maksimal itu minimalnya itu adalah 1000 serat. Dengan jumlah masing-masing. Misalkan untuk jumlah serat polyester kita ada 750 serat misalkan. Untuk yang jumlah kapas misalkan kita ada 350 serat. Nah, seperti itu. Kemudian untuk diameter serat polyester dan kapas kita nanti akan menggunakan alat yang baru. Alat yang baru itu bisa nanti saudara tinggal klik